Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin akan kami tambahkan. Jelas ya suaranya? Ini Pak Indro akan menambahkan. Jelas Pak? Jelas Pak Indra, jelas. Monggo. Siap. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas berjalannya pelaksana kegiatan Gubuk Cerdas ini, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh Kasih SMK Bu Diah itu bahwa yang lulus hampir sejumlah 795, jadi hampir 80% itu yang lulus. Salut kayak gitu ya. Tolong mungkin untuk yang lain kalau bisa keinginan dari Bukapit 100% lulus kayak gitu. Itu berkaitan dengan masalah lulus itu, mohon untuk peserta ya, peserta Gubuk Cerdas, tolong dari panitia ya. Iya Pak Hendro. Ya, sudah diinformasikan dengan pengisian untuk biodata di web ya. Iya Bu, di web. Iya. Tolong di daftar ulang. Di daftar ulang ya. Iya. Tolong sekali lagi kami mengingatkan, karena apa? Sertifikat yang nanti akan dikeluarkan bagi yang lulus itu akan dimasukkan di aplikasi AGTK, gitu ya. Jadi sertifikat itu akan dimasukkan di aplikasi AGTK. Jadi dimohon untuk peserta dalam hal untuk pengisian biodata itu NIK, NPSN, dan nama harus sesuai dengan data yang ada di AGTK. Itu. Jadi sekali lagi, NIK, nomor identitas yang ada di KTP, NPSN, nama peserta, ya, harus sama dengan yang ada di AGTK. Gitu. Jadi kami berkaitan dengan masalah evaluasi ini, kami berbicara di tahap pertama itu. Jadi banyak permasalahan berkaitan dengan masalah NIK yang didaftarkan dengan NIK yang ada di AGTK itu berbeda. Jadi tim yang dari provinsi untuk menginjek untuk sertifikatnya akhirnya mental, dan kami inginkan bahwa apabila ada perbedaan ya, itu perbedaan atau mungkin ada perubahan NIK, ini sebentar lagi ada aplikasi AGTK akan dibuka. Jadi monggo silakan nanti diperbaiki melalui aplikasi yang ada di AGTK. Jadi melalui operator sekolah, atau mungkin kalau nggak bisa melalui operator Captin pertama. Dan yang kedua, ada lagi bagi peserta yang swasta, dari lembaga swasta, ternyata peserta belum masuk di aplikasi AGTK. Jadi silakan nanti bisa mendaftarkan melalui operator dengan koordinasi dengan Captin setempat kayak gitu ya, untuk mendaftarkan kayak gitu. Itu mungkin yang bisa kami informasikan. Jadi sekali lagi saya minta bahwa data itu harus benar dengan aplikasi yang ada di AGTK. Itu aja yang bisa kami informasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atursun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Cukup jelas wabarakatuh. Pak Hendro. Terima kasih Ibu Diah, Kepala Seksi SMK. Kemudian Bapak Hendro, Kepala Seksi PKLK. Ya. Barangkali kami menggarisbawahi, mohon menjadi perhatian kepada Bapak Ibu peserta Gubuk Jawa Timur Cerdas gelombang kelima.
bahwa saat pengisian daftar ulang, NIK, NPSN, nama harus sama dengan yang ada di aplikasi AGTK. Seandainya ada perubahan, setelah ini aplikasi AGTK akan dibuka, dipersilahkan melakukan perubahan dengan koordinasi atau melalui operator sekolah atau melalui operator cabang dinas. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta yang belum mempunyai akun AGTK, supaya mendaftar untuk membuat akun AGTK karena sebentar lagi aplikasi akan dibuka. Makaten nggih Pak Hendro. Oke, siap. Mudah-mudahan evaluasi dari gelombang 1 ini menjadi catatan yang tidak akan terulang lagi pada gelombang yang kelima ini. Kemudian Bapak Ibu, harapan dari GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jika pada gelombang 1 lulus hampir 80%, mudah-mudahan gelombang kelima, gelombang terakhir, gelombang penutup ini bisa lulus 100%. Mudah-mudahan harapan ini nantinya menjadi pemicu kita Bapak Ibu peserta dan Bapak Ibu fasilitator untuk mendampingi panjenengan semua menyelesaikan penugasan sehingga bisa tuntas dan lulus. Sekali lagi, sertifikat hanya akan dikeluarkan melalui aplikasi AGTK Provinsi Jawa Timur. Makaten nggih Pak Hendro. Mohon maaf barangkali ada Bapak Ibu peserta yang akan bertanya. Nggih. Bapak Ibu peserta dipersilahkan waktunya bisa nggih Pak Hendro? Siap. Nggih. Nah, terima kasih. Bapak Ibu peserta dimohon untuk mengacungkan tangan, raise hand jika ada pertanyaan terkait dengan kegiatan Gobuk Jawa Timur Cerdas, terutama tentang penerbitan sertifikat. Jika terkait penugasan akan kita bahas nanti. Ini terkait dengan penerbitan sertifikat dan kebijakan lain dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami kami beri bertanya secara langsung 3 orang, kemudian yang lain dipersilakan melalui chat yang ada di Webex ini. Kami persilahkan. Pak Ari mohon membuka. Bapak Ibu yang akan bertanya, dipersilahkan. Ya, Buning. Siapa Buning? Kita ambil yang ada kodenya 4451 Sonta. Ini banyak yang raise hand, ini mau bertanya atau tidak sengaja ya? Monggo Buning, sudah saya buka Bapak atau Ibu Sonta. 4451 Ibu Sonta, dipersilahkan. Ya, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu. Mohon maaf sebenarnya tadi resenya itu memang tanpa sengaja, tapi sekalian saya bertanya tentang apa di AGTK ya nama. Berarti kita akan bisa diperbaiki lagi ya Bu ya. Karena gini, saya lihat kami guru pendidikan agama Kristen tidak semua teman itu ada di AGTK gitu loh Bu. Oke, cukup bisa kami tangkap. Jadi begini, ya, mohon nanti informasi dari Pak Hendro. Belum semua teman-teman mempunyai akun AGTK. Jika belum mempunyai, nanti bagaimana? Ngaten nggih Bu? Ada lagi? Nggih, berikutnya 4512 Ibu Sri Maryu. Ya, terima kasih. Mau dibuka? Nggih. Ya, sudah. Yang saya tanyakan tadi terkait dengan nama, identitas, saya tadi menuliskan di daftar ulang itu menggunakan gelar yang kita tuliskan di sini menggunakan gelar atau non gelar sesuai dengan yang ada di kinerja, nggih. Nanti kan nanti juga dimasukkan di kinerja gitu Bu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya Ibu Sri, nama yang digunakan untuk daftar ulang belum sesuai dengan AGTK begitu? Nggih, kalau maksudnya namanya itu disertai dengan gelar atau non gelar pada saat kita daftar ulang di sini.
Saya khawatir karena KTP pernah, gimana Ibu? ya, saya pernah itu di KTP itu ada gelar, ternyata di situ non gelar, akhirnya saya harus ngurus ke Surabaya hanya karena Oke. tidak gelar. Oke. Nggih, Terima berarti kasih. nanti ngaten Pak Hendro, jadi nama yang dicantumkan di dalam daftar ulang itu nama yang dengan gelar atau tanpa gelar. Dari Ibu Sri. Terakhir yang bertanya secara langsung, kami persilahkan 4.846 Bapak Kusnan. Monggo Pak Kusnan. Sebentar Buning, saya cari dulu. 4.846. Sampun? Belum ketemu Buning. Searching 4.4846. Oke, dah. Ampun, monggo. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bu, berkenaan dengan sertifikat yang akan saya perolehin kalau saya bebas. Itu kan insya Allah kan dimasukkan ke G3. Yang kebetulan yang saya pikirkan itu kan itu tadi sama seperti Ibu tadi itu gelar, Bu. Ya, kita tadi masukkan ada yang pakai gelar, ada yang tidak gitu. Nah, nanti kalau sekali terjadi seperti itu, mestinya kami ingin kepastian aja, yang enak itu pakai gelar apa tidak gitu aja. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada pasti pakai gelar atau tidak, tentu nanti kalau kita membetulkan ke AG3 hanya satu saja gitu. Jadi tidak bertele-tele gitu. Terus kemudian Bu, misalnya saya tidak lulus, apa ada waktu untuk mengulang? Karena kalau saya dekat dari gelombang 1, 2, 3 itu tugasnya semakin lama semakin berat. Rata-rata teman-teman itu protol pada akhir-akhir sehingga tidak lulus. Lah kalau tidak lulus itu mungkin ada kegiatan tambahan tuh, sehingga apa yang kita lakukan sejak awal tuh nggak percuma. Kita sudah ikut 5 hari, ternyata hari-hari yang terakhir semakin sulit terus nggak bisa lulus. Seperti itu ya pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Kusnan. Pertanyaan yang pertama, nama yang digunakan menggunakan gelar atau tidak. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman teman-teman, banyak yang protoli, apakah kalau tidak lulus itu ada kesempatan mengulang? Menurut saya Pak Kusnan sebenarnya tidak banyak juga yang protoli, karena yang selesai dan tuntas dan lulus itu gelombang pertama saja sudah 80% dan terus meningkat di gelombang kedua, 3, 4. Insya Allah kalau 4 belum, gelombang kedua sudah semakin banyak, gelombang 3 juga demikian, indikasinya lebih banyak. Gitu. Terima kasih Pak Kusnan. Monggo Pak Hendro, mohon tanggapan Bapak. Terima kasih. Kuning itu. Ada 3 pertanyaan. Yang nomor 1 tadi berkaitan dengan belum punyanya akun untuk ya, dari Ibu siapa tadi lupa itu. Jadi ya, jadi tolong yang tidak punya akun segera mendaftarkan kepada operator lembaga masing-masing gitu ya, supaya nanti waktu AG3 dibuka segera didaftarkan kayak gitu. Itu. Terus yang kedua, Bu Sri dengan Pak siapa berbicara Pak Kusnan. Ya Pak Kusnan berkaitan dengan masalah gelar. Jadi tolong gelar komplit kayak gitu ya. Saya minta gelar komplit ya. Itu. Silakan kayak gitu ya.
Jadi harus dikasih komplit sekalian ya gitu. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Indro. Nuhun sewu ini. Kalau misalnya di AGTK itu sudah terlanjur nama tanpa gelar, tindakannya atau tindak lanjutnya seperti apa? Memperbaiki AGTK begitu? Ya, Oke. Mau dibuka itu ya. Oke. Terima kasih. Barangkali ini pencerahan untuk Bapak Ibu peserta dan seluruh yang memerlukan informasi ini bahwa nama pada AGTK menggunakan nama dan gelar. Kemudian jika ternyata di AGTK itu gelarnya belum tampak atau ada perubahan gelar, dipersilahkan untuk memperbaharui di akun AGTK masing-masing. Senyampang saat ini akun AGTK sedang terbuka. Demikian juga bagi Bapak Ibu peserta yang belum mempunyai akun AGTK, dimohon segera membuka melalui operator sekolah maupun operator cabang dinas. Makaten Pak Indro nggih? Iya. Mohon izin Pak Indro, masih ada pertanyaan yang melalui chat, dalam bacakan dulu. Sebentar. Saya bantu, Buning. Oh, nggih. Ini sudah ketemu dari Ibu Nuni Endrowati. Kalau satminkalnya berbeda, bagaimana Pak? Sebentar. Bukan. Bapak Ibu yang kami hormati, jika ketika Bapak Ibu sekalian daftar ulang ternyata ada kesalahan, bisa nanti diedit. Makaten nggih. Yang pasti sekali lagi, identitas nama, NIK, NPSN harus sama dengan akun AGTK Bapak Ibu sekalian. Makaten. Ya Bu Ning, mohon maaf panggilan dari. Oh iya. Ya. Gimana? Saya lupa. Tadi ada yang bertanya bagaimana jika satminkalnya yang berbeda Pak Indro, bagaimana langkah-langkah untuk mengurus AGTK? Satminkalnya berbeda. Jadi barangkali mutasi begitu dari daerah yang berbeda. Itu makanya dengan nanti AGTK dibuka, nanti bisa koordinasi dengan operator lembaga atau mungkin ke cabang dinas itu nanti ya, nanti biar nanti langsung segera diperbaiki itu ya. Caranya ya. Halo. Terima kasih. Iya. Kira-kira dibukanya rentangnya kapan Pak Indro? Akun AGTK itu? Tanggal 24 atau 25 nanti ada pemberitahuan di operator semuanya. Oh nggih, terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini angin segar bagi kita yang akan memperbaiki akun AGTK kita. Kurang lebih atau kira-kira tanggal 24 atau 25, lebih detailnya, lebih jelasnya akan diumumkan melalui grup WhatsApp. Kita dipersilahkan untuk memperbaiki akun AGTK kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun AGTK, dari swasta juga bisa melalui operator sekolah atau melalui operator cabang dinas pendidikan. Makaten? Nggih, terima kasih. Pertanyaannya seputar itu. Mohon maaf Pak Ari, apa masih ada pertanyaan lain yang tidak saya temukan? Hampir sama pertanyaannya terkait itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Hendro, terima kasih Bu Dia telah hadir bersama kami di kegiatan pembukaan Gubuk Jawa Timur Cerdas gelombang kelima ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan yang sempurna sehingga bisa menyelesaikan tugas kita sehari-hari dan tugas di kegiatan Gubuk Jawa Timur Cerdas ini dalam meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Terima kasih Bapak. Ya, selamat
Terima kasih banyak ya. Sukses ya gitu ya. Sukses ya. Oke. Terima kasih. Mohon izin kami melanjutkan kegiatan ini, Bapak. Bapak Ibu sekalian, peserta Gobuk Jawa Timur Cerdas, demikian tadi pertanyaan yang banyak sekali hadir di grup-grup Gobuk Jawa Timur Cerdas gelombang 1 sampai 5 terkait dengan penerbitan sertifikat. Sertifikat Gobuk Jawa Timur Cerdas ini hanya dikeluarkan melalui aplikasi AGTK. Jika aplikasi Bapak Ibu ada perubahan, sekali lagi dipersilahkan untuk memperbaiki melalui operator sekolah maupun operator cabang dinas pendidikan. Nah, yang harus sekali lagi diperhatikan, ketika daftar ulang Bapak Ibu gelombang kelima harus menyesuaikan NIK, NPSN, nama dengan akun AGTK Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada perubahan, nanti saat akun ini dibuka, dipersilakan panjenengan semua untuk memperbaiki akun melalui operator sekolah maupun operator cabang dinas. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saat ini sudah menunjukkan pukul 13:54. Masih ada 2 rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah penyampaian panduan Gobuk Jawa Timur Cerdas. Dan yang kedua adalah materi pertama tentang pembelajaran kolaboratif secara daring. Nah, kita ikuti kegiatan kita yang kedua, yaitu penyampaian materi pembelajaran kolaboratif secara daring yang akan disampaikan oleh Bapak Yohan Adi Setiawan. Beliau ini adalah pengurus FGTIK nasional dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kepada Bapak Yohan Adi Setiawan, kami persilahkan. Mohon maaf Pak Yohan, waktu Bapak menyampaikan materi termasuk tanya jawab nanti 55 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Neng. Mohon izin share konten. Silahkan. Pak Ari, presenternya Pak Ari. Bentar, Pak. Ya, siap. Ya, Pak Yohan, monggo. Oke, terima kasih. Sudah tampak Pak Ari? Sudah, Pak. Oke, Jelas. terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu guru tingkat SMA, SMK, maupun PKLK yang pada siang hari ini mengikuti kegiatan Gubuk Jatim Cerdas ya. Pada kesempatan siang hari ini saya mau mendapat kesempatan tentang kolaborasi. Seperti apa? Mari kita bahas bersama. Oke, agenda kita ada 6 pada siang hari ini, perkenalan, kemudian pendahuluan tentang kolaborasi, kemudian mengenal salah satu fasilitas telekonferensi yaitu dengan menggunakan Webex, kemudian melakukan merekam kegiatan, ya, yang terakhir unggah ke YouTube dan tugas. Oke, perkenalkan diri, nama saya adalah Yohan Adi Setiawan ya. Saya lahir di Bojonegoro 6 Januari ya. Saya merupakan salah satu pengurus FG Tiknas.
kegiatan organisasi yang saya lakukan ya, mulai dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dan nasional, seperti yang di layar. Kemudian pengalaman kerja mulai tahun 2001 ya, sebagai asisten OS Lab Komputer, kemudian 2003 sampai 2007 sebagai programmer ya, Value Added Source Message, kemudian 2007 sampai 2009 CEO ya, 2010 sampai sekarang sebagai guru TIK ya. Kegiatan literasi yang saya curahkan ya, mulai tahun 2007, kemudian di tahun 2016, 2017, dan 2018, terakhir di 2019. Untuk tahun ini masih dalam proses. Motto saya adalah human knowledge belongs to the world. Ya, itu adalah untuk yang saya gunakan. Dalam kegiatan pendidikan, 3 hal ini yang sering saya adopsi. Ya, yang paling mungkin mengenal Bapak Ibu guru adalah mungkin di poin kedua ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Ini yang cukup terkenal ya. Oke. Sebelum kita masuk materi, ketika waktu itu Indonesia dan negara lain ya, seluruh dunia mengalami pandemi yaitu COVID-19 ya. Banyak sekali bermuncul pertanyaan seperti ini ya, masih adakah kegiatan MGMP, MGTIK maupun MGBK selama COVID-19? Ya, itu banyak sekali yang menanyakan kegiatan ini. Dengan adanya COVID-19 ini, maka melalui Kementerian Pendidikan memberikan surat edaran ya tentang belajar dari rumah, ya, yaitu SE nomor 15 tahun 2020, dan terakhir kemarin dari Balitbank telah dikeluarkan tentang kurikulum kondisi darurat, ya, yaitu penyederhanaan KIKD. Kegiatan yang kita lakukan ini lebih dikenal dengan istilah remote learning, yaitu pembelajaran jarak jauh. Ya, artinya pembelajarannya jarak jauh. Saya saat ini ada di Kabupaten Bojonegoro, Bapak Ibu ada di kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini, kita bertemu secara virtual. Sebelum masuk ke selanjutnya, saya minta waktu sekitar 2 menit ya untuk Bapak Ibu mengakses situs www.menti.com dan memasukkan kode 527690. Ya.